Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan bahas soal terkait matematika saintek ya untuk SBMPTN tahun 2017 dengan kode 124. Oke, kita langsung aja mulai dari nomor 1. Jika A dan B memenuhi sistem persamaan berikut ya, persamaan dua variabel ya, maka AB dikurang A kuadrat dikurang 4B kuadrat sama dengan apa? Nah, sebenarnya mungkin kalau kalian coba dulu, mungkin kayak misalkan nih, kalian punya ide, karena gini ya, mungkin ada yang kepikiran ya, misal kan ini kalau kita kerjakan secara secara pecahan ya, ini kan berarti tinggal per A kurang 2B, kita samakan penyebutnya ya. Terus yang ini karena berhubung nggak ada A plus 2B nya berarti 2A dikali dengan A plus 2B dikurang dengan 6B dikali A dikurang 2B sama dengan 3. Dan di sini kita peroleh ya kan 2A kuadrat ditambah 4AB dikurang 6AB dikurang dengan ditambah dengan 12B kuadrat per A kuadrat dikurang 4B kuadrat sama dengan 3. Nah, di sini sekilas di bawahnya oke deh. Udah sama ya. Tapi di atasnya ini enggak bisa kita samain. Karena toh juga kalau ini kita kerjakan dengan hal seperti ini ya, dengan cara seperti ini enggak ketemu juga. Karena koefisien A kuadratnya sama B kuadratnya ini itu kalau kita kali berbeda. Ini 6B, oke, bisa hilang. Akan tetapi kalau ini kan 2A sama A ya. So kalau kita lakukan hal seperti ini mungkin nanti hasilnya seperti ini. A kuadrat bla 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 plus 12B kuadrat. Nah, kalau kita lakukan seperti ini nggak bisa ketemu dong, ya kan? Ya udah, berarti kita nggak bisa pakai cara seperti ini. Gimana caranya? Nah, ini ada polanya. Kalau kalian perhatikan, polanya itu kalau misalkan ya, dari yang pertama ini, itu boleh dong kalau misalkan saya rubah seperti ini. 2 dikali dengan A per A dikurang 2B, gitu ya, dikurang 6 dikali B per A tambah 2B sama dengan 3. Kemudian untuk yang di bagian bawah ya, yang di bagian bawah sini itu juga punya pola minus 1 dikali dengan A per A dikurang 2B ditambah dengan 6 dikali B per A ditambah 2B sama dengan min 1. Nah, di sini ya ini sama ya kan, kemudian ini sama, ya udah kita misalin mungkin ini jadi P, ini jadi Q, entah mau bikin X atau Y, that's no problem. Nah, kalau misalkan ini udah kita rubah bentuknya, maka jadinya 2P dikurang dengan 6Q sama dengan 3, dan kemudian min P ditambah 6Q sama dengan min 1. Nah, dari sini kan kita tinggal eliminasi substitusi seperti biasa ya. Tapi ternyata di sini langsung bisa dieliminasi tanpa perlu mengalikan. Jadi ini tinggal ditambah ya. So, habis. Jadinya berarti 2P ditambah min P jadinya adalah P. 3 ditambah min 1 adalah 2. Tuh. Jadi ini dimisalin P, ini dimisalin Q. Dan ingat, ini pas kita nyari masih dalam bentuk P atau Q ya. Nanti kalau udah ketemu P sama Q-nya dibalikin lagi ya. Oke. Nah, berarti kalau untuk nyari P-nya ya bebas ya, mau pakai persamaan yang mana aja. 2P dikurang 6Q sama dengan 3. Berarti 2 dikali 2 dikurang 6Q sama dengan 3. 4 dikurang 6Q sama dengan 3. Berarti min 6Q sama dengan 3 dikurang 4. Berarti min 6Q sama dengan min 1. Yang artinya adalah Q-nya itu sama dengan 1/3.
6. Nah, ingat jangan lupa dibalikin ya. Nah, di sini kita tahu bahwa tadi kita misalkan adalah A per A dikurang 2B itu sama dengan 2, sama dengan P. Berarti di sini kita punya informasi yang terkait adalah A per A dikurang 2B sama dengan berapa? Ya, sama dengan 2. Nah, berarti di sini kita juga bisa bilang bahwa A sama dengan 2 dikali A dikurang 2B. Jadinya A sama dengan 2A dikurang 4B. Seperti itu. Yaudah, berarti ya A dikurang 2A sama dengan min 4B. Berarti min A sama dengan min 4B. Berarti A itu sama dengan 4B. Nah, sebenarnya kalau kalian mau mengerjakan ini dimasukkan dulu ke sini, that's no problem. Nanti berarti artinya kita tinggal perlu mencari nilai B-nya saja, langsung dimasukin boleh. Nah, jadi di sini katanya A sama dengan 4B nih, ya kan? Terus juga kita punya nih, katanya B per A ditambah 2B itu sama dengan 1/6. Ya udah, kita punya A sama dengan 4B. Ya masukin aja langsung, ya kan? Per 4B ditambah 2B sama dengan 1/6. Berarti B per 6B sama dengan 1/6. So, kita punya konklusi di sini pasti B-nya sama dengan ya 1. Ya. Karena di sini kalau misalkan kita ini kalau kita kerjakan ya pasti ini udah jelas banget ya. B-nya sama dengan 1. 1 per 6 kali 1. Jawabannya 1/6. Ya udah, berarti konklusi berikutnya apa? Ya, konklusi berikutnya adalah A sama dengan 4B. Berarti A sama dengan 4 kali 1. Berarti A-nya sama dengan 4. Berarti A-nya 4, B-nya 1. Ya udah, tinggal masukin ke sini. Ya. AB per A kuadrat dikurang 4B kuadrat sama dengan A-nya 4 kali B-nya 1 per 4 kuadrat ya. 4 kuadrat dikurang dengan 4 dikali B kuadrat. Nah, sama dengan 4 per 16 dikurang 4. Berarti 4 per 12 sama dengan 1 per 3. Jadi jawabannya adalah yang B. Atau ya, selain kalian nyari A atau B, kan di sini kita punya informasi terkait dengan AB per A kuadrat dikurang 4B kuadrat. Nah, seperti yang saya bilang, kalian bikin aja nih A sama dengan 4B. Jadinya berarti 4B dikali dengan B per 4B di pangkat 2 dikurang dengan 4B kuadrat sama dengan 4B kuadrat per 16B kuadrat dikurang 4B kuadrat. Berarti jawabannya berapa nih? Nah, 4B kuadrat per 12B kuadrat sama dengan udah, ini langsung coret. Jadi jawabannya 1/3. Tuh. Jadi ternyata kalau kita langsung masukin, kita nggak perlu cari nilai B-nya lagi, bahkan nyari nilai A-nya juga nggak usah. Tuh, boleh nggak pakai begini? Ya boleh. Kan di sini tidak mewajibkan nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa kan? Jadi gitu, kalian nggak mesti harus kalau misalkan ada nyari nilai itu wajib dimasukkan nilai A atau B-nya atau variabelnya. Tapi kalau misalkan kita kerjakan seperti ini dan ada hasilnya, ya udah, ngapain ribet-ribet ya kan? Nah, tapi saya nggak menyalahkan ya kalau misalkan ada yang mencari nilai A atau B-nya terlebih dahulu, ya seperti di langkah yang biru ini. Karena apa? Karena emang pada umumnya biasanya kita didoktrin untuk mengerjakan seperti itu. Cari variabelnya, nilai variabelnya berapa, ya. I think that's no problem. Karena untuk masalah keefisiensian mengerjakan soal itu kan nggak bisa kepikiran secara langsung.
karena emang butuh pengalaman gitu ya. Nah, jadi gitu. Up to you mau nyari A sama B-nya dulu. Ya, dan yang pasti untuk tahap yang di atas ini ya, tahap yang di bagian sininya itu udah pasti nggak bakal bisa di skip ya, karena minimal kita harus tahu value dari si ininya berapa gitu ya. Oke, so kita langsung lanjut aja ke soal nomor 2. Oke, so kita hapus dulu ya untuk soal nomor 1 dan coretannya yang jawabannya B. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini udah saya kasih rumusnya juga ya. Jadi seorang berencana untuk menabung di koperasi yang keuntungannya dihitung setiap semester ya. Semester itu 6 bulan ya. 6 bulan. Kemudian apabila jumlah tabungan menjadi 2 kali lipat dalam waktu 5 tahun, maka besar tingkat suku bunganya per tahun adalah berapa? Nah, tapi di sini kan ada 2 kondisi ya kalau masalah bunga ya. Bisa tunggal, majemuk. Nah, di sini kalau kita lihat dari versi jawabannya, I think logiknya ini sih kalau dilihat dari rumusnya ya, nggak akan nggak mungkin untuk jawabannya versi yang A ya, versi yang tunggal. Karena kalau kita coba yang tunggal ya, misal nih. Jadi di sini tadi dikasih tahu bahwa MN-nya itu 2 kali dari MO. Nah, sekarang kalau dengan katanya nih, dia mintanya adalah yang keuntungannya dihitung tiap semester dan waktu tahun dan katanya dalam 5 tahun. Berarti N yang digunakan di sini bukan 5 tahun. Bukan 5 ya, tapi 10. Oke, 10. Alias jadi dalam 5 tahun itu bunganya berkelipatan 10 lah jatuhnya. Oke, tapi kalau kita pakai versi yang pertama, yang versi bunga tunggal BT, MN sama dengan MO dikali 1 tambah N kali I. Nah, ini tanya I-nya berapa gitu ya. Oke, yang tanya itu I-nya berapa sih per tahun. Jangan lupa ya, dilihat satuannya per tahun. Nah, nanti kalau kita hitung ini N-nya 10, ini artinya jatuhnya per semester ya. Nah, per semester. Kalau ketemu I-nya nanti. Ya udah, berarti 2 di MO sama dengan MO dikali dengan 1 ditambah dengan N-nya 10 dikali I. Di sini I-nya ingat ya, masih per semester. Karena kita pakainya N-nya 10. Karena kalau pakai 5, nanti I-nya agak nggak sesuai. Ya, karena apa? Lihat, yang dihitung keuntungannya setiap per 6 bulan. Gitu ya. Jadi per 6 bulan ada untung. Per 6 bulan ada untung. Berarti N-nya kan logikanya 10 ya, bukan 5. Oke, so ini coret ya kan. Karena sama-sama dibagi MO, tahu boleh begini. Dibagi dengan MO, jadinya 2 sama dengan 1 ditambah dengan 10I. Nah, di sini kalau kita lihat, nggak ada akar-akarnya kan. Bener nggak sih? Nah, udah pasti bisa kita pastikan salah ya. Jadi kalau ini kan 2 per dikurang 1 sama dengan 10I, jadinya 1 sama dengan 10I, berarti I-nya sama dengan 1 per 10, atau kita bisa bilang 0,1 ya. 0,1 ini masih persentase per semester ya, per semester. Berarti kalau kita mintanya per tahun, kesimpulannya berarti 1 tahun itu kan 2 semester ya. Jadi bunga atau I dalam 1 tahun, atau kalau kita bisa bilang equal to 2 semester, ya udah, berarti sama dengan I sama dengan 2 dikali 0,1%. Jadinya jawabannya 0,2% per tahun. Dan kalau kita lihat, wah udah nggak masuk akal ya. Oke, so mengapa sebenarnya kalau bunga tunggal ini udah nggak masuk akal nih kalau dilihat dari jawabannya ya. Kenapa? Karena nggak ada pangkat-pangkatnya. Sedangkan di sini kan ada akar pangkat semua. Pasti yang ada pangkatnya dong. Makanya kenapa
kita langsung ke bunga majemuk aja. Nah, cuman to make comparison ya, untuk membuat perbandingan ya, I think saya bantu ya. Oke. Nah, sekarang ini MO dikali dengan 1 ditambah I pangkat N. 2 MO sama dengan MO 1 tambah I pangkat 10. Oke, berarti ini sama-sama dibagi MO, biar MO-nya hilang. 2 sama dengan 1 ditambah I pangkat 10. Berarti ini, ingat ya kan, misal nih ya, misal 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. So, berarti 2 sama dengan akar kuadrat dari 4. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Berarti kalau bla 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 pangkat 10 berarti sama dengan misalkan sama dengan sesuatu ya, misalkan ini kita misalkan sebuah huruf aja ya, A pangkat 10 sama dengan B, berarti A nya sama dengan akar pangkat 10 dari B. So di sini 1 ditambah I sama dengan akar pangkat 10 dari 2. So di sini I-nya sama dengan akar pangkat 10 dari 2 dikurangin dengan 1. Nah, ini berarti kesimpulannya I-nya adalah akar pangkat 10 dari 2 dikurang 1% per semester. Dan kita mintanya dalam per tahun ya. I dalam 1 tahun atau equal to 2 semester ya. Nah, 2 semester berarti I-nya sama dengan 2 dikali akar pangkat 10 dari 2 dikurang dengan 1% per tahun. Jadi jawabannya ya yang A ya. Oke, jadi nomor 2 jawabannya yang A ya. I think that's still easy, karena ya kalau kalian tahu rumusnya itu tinggal dimasukin aja. Cuman setahu saya ini ada kok cara nurunin rumusnya ya, atau logik aja. Karena berhubung kayak misalkan ada bla 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 bla, maka rumusnya begini. Cuman kalau emang nggak mau ribet karena rumusnya simple, I think ya untuk yang ini boleh lah gitu ya. Karena sebenarnya bisa ada penyusutan, cuman untuk di Menteri SBMPTN saya belum pernah nemu ya. Oke, so kita lanjut ke nomor 3. Kita lanjut. Nah, banyaknya bilangan bulat X yang memenuhi pertidasaman berikut adalah. Oke. Nah, di sini 3X ditambah 6 per mutlak X kurang 1 lebih besar daripada 4. Oke, kita selesaikan secara definisi saja ya. Yang pertama definisinya adalah 3X ditambah 6 ya. 3X ditambah 6 per X kurang 1. Tapi ingat, ini mutlaknya cuma di bawah. Berarti bisa jadi ini nilainya positif, bisa juga negatif, ya kan? Nah, jadi ini definisinya nggak gini ya. Kalau biasanya mungkin kalau 3X tambah 6 per X kurang 1 yang kayak gini lebih besar daripada 4, tinggal gampang. 3X tambah 6 per X kurang 1 lebih besar daripada 4. Sama satu lagi 3X tambah 6 per X kurang 1 lebih kecil daripada min 4. Itu boleh. Cuman karena berhubung ini mutlaknya cuma di bawah doang, berarti kita bisa pakai definisi dulu. Karena apa? Karena di bagian sininya nih, di bagian mutlaknya itu ya, ini akan memiliki definisi. Yang pertama adalah X min 1 ini kalau positif ya, kalau lebih besar 0 ya kan bisa aja positif nih ya kan. Oke, atau begini deh, kita bikinnya mutlak X min 1 ini bisa bernilai positif alias positif X min 1 ataupun juga minus X kurang 1 seperti ini, dimana nilainya ini jika apa? Jika X min 1-nya lebih besar pada 0, maka X-nya lebih besar daripada 1. Dan kalau yang ini adalah jika namanya negatif kan berarti
lebih kecil daripada 0. Berarti X-nya lebih kecil daripada 1. Karena apa? Ingat, ini bisa jadi sebagai perantara. Misal nih, pas kita kerjain ternyata X-nya 0. Ternyata kita butuhnya X lebih besar daripada 1. Berarti kan nggak sesuai. Berarti nanti jawabannya nanti ada caranya sendiri. Oke, so yang pertama, kita pakai yang positif dulu. Berarti 3X tambah 6 per positif dari X kurang 1. Lebih besar daripada 4. Nah, sebenarnya ini kalau mau ngerjain ya, mau bikin persamaan dulu, I think that's no problem ya. Karena apa? Karena kalau ini kita langsung kita kali dengan X kurang 1, kita nggak tahu value-nya berapa. Jadi kalau misalkan mungkin ada beberapa yang ngerjainnya ini pakai persamaan dulu, that's no problem ya. Oke. Nih 3X tambah 6 per X kurang 1. Nah, yang boleh dilakukan untuk pertidaksamaan adalah ini dikurang 4. Lebih besar daripada 0. Ya udah, berarti ini jadinya X kurang 1, 3X tambah 6 dikurang 4 kali X min 1. Lebih besar daripada 0. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngerjain soal pertidaksamaan, kita includekan pertidaksamaannya, mungkin bagi yang nggak biasa atau mungkin di guru sekolahnya biasanya ngajarinnya pakai persamaan aja biar nggak ribet kan tandanya, ya mungkin agak sedikit bingung ya. Ini min X ditambah 10 ya, min X ditambah 10 per X kurang 1 ini lebih besar daripada 0. Nah, berarti ini kan kita punya dua nilai ya. Yang pertama adalah di sini kita akan punya dua nilai karena apa? Yang penting minimal kan ini lebih besar daripada 0. Kita kan butuhnya lebih besar daripada 0. Minimal kalau 0 kan nggak apa-apa dong ya kan. Nah, ya udah, berarti yang ini kalau misalkan kita bikin min X tambah 10 itu sama dengan 0. Berarti min X sama dengan min 10, berarti X-nya adalah 10. Kemudian untuk yang bawah ini, sebenarnya kan X kurang 1, ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Oke, jadi X tidak boleh sama dengan 1. So, dibikinlah garis bilangan. Ya kan? Nah, garis bilangannya adalah, ya, 10, ini kan dari atas nih. Dan pas kita lihat di soal nggak boleh 0, nggak boleh sama dengan 0, pas banget. Berarti bulatnya bulat kopong ya. Oke. Kemudian dari biru muda ini juga nggak boleh 0, ya kan? Berarti ini 1. Nah, dengan uji coba, ya uji cobanya tinggal masukin aja. Di sini kalau kalian misalkan masukin X-nya 0 deh, ya kan? Nanti jawabannya berarti pasti lebih besar, lebih gimana? Nah, kalau dimasukin jadinya min 0 ditambah 10, ya. Mungkin ini kurang atas sedikit lah ya. Nah, kalau kita masukin X-nya 0 kan, ini kita coret-coretannya bedain ya. Min 0 ditambah 10 per 0 dikurang 1. Ini lebih besar daripada 0. Benar apa salah? Ya salah ya, karena ini harusnya negatif ya. So, ini salah nih. Oke, kemudian kalau yang di kedua ini, kita pilih ini X-nya sama dengan berapa? X sama dengan 2 aja deh, biar nggak gede-gede ya kan. Nah, kalau dihitung berarti 2 ditambah 10 per 2 dikurang 1 lebih besar 0. Betul, ya. Oke. Kemudian untuk yang di sebelah kanan ini X-nya sama dengan 11. Nah, coba deh kita masukin ya. 11 tambah 10 per 11 kurang 1. Lebih besar 0 enggak? Sorry. Ada yang ketinggalan nih ya. Ini min 2. Nah, ini min 11. Maka ini hasilnya nggak lebih besar daripada 0 kan? Makanya salah. So, ya kan? Bisa kita jawab. Untuk di daerah sini, itu untuk yang pertama ya. Yang pertama adalah 1 lebih kecil X lebih kecil 10. Nah, sekarang kita kerjain definisi yang kedua. 3X tambah 6 per min X dikurang 1 lebih besar daripada 4, berarti 3X ditambah 6 per min X tambah 1
dikurang 4 lebih besar 0. Sama kayak tadi, ya kan? Tinggal kita kalikan aja. Ini berarti min 4, ini per min X tambah 1. Jadi min X tambah 1 lebih besar pada 0. Maka ini 3X ditambah 6 tambah 4X dikurang 4 per min X tambah 1 lebih besar 0. Nah, ini ya kan? Ini jadinya 7X ditambah 2 per min X tambah 1 lebih besar 0. Nah, di sini kalau misalkan dilihat juga make sense ya kalau untuk yang nomor 1 karena juga memenuhi syarat ya. Min 1 lebih kecil X lebih kecil 10. Oke, sekarang kita cek bagaimana dengan yang ini. Oke, yang ini yang bagian atas minimal kita bikin X sama dengan 0 aja deh, ya kan? Berarti 7X sama dengan min 2, berarti X adalah min 2 per 7. Sekarang kalau misalkan yang di bawahnya, ini, ya min X tambah 1 tidak boleh sama dengan 0, berarti X-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, ternyata sama nih. Ya udah, kita bikin garis bilangannya. 1 sama 2 per 7 ya. Berarti min 2 per 7 tuh nggak boleh sama dengan, berarti bulatnya bulat kopong, nggak ada isinya, atau nggak berwarna. Oke, kemudian untuk yang biru ini kan berarti 1 gitu ya. Ya udah, sekarang kita lanjutin. Di sini kita milih yang pertama, ini X sama dengan min 2 misalkan, atau min 1 deh. Berarti ini 7 dikali min 1 ditambah 2 per min 1 ditambah 1. Berarti jawabannya lebih besar pada 0, benar apa salah? Nah, ini salah, ya kan? Terus kemudian di daerah tengah-tengahnya ini kita pilih X sama dengan 0 deh, ya kan? Oke, berarti kita masukin kalau misalkan 7 kali 0, ya kan? 7 kali 0. Oke, berarti 7 kali 0 ditambah dengan 2 per min 0 tambah 1 lebih besar 0, benar apa salah? Benar. Terus, kalau yang bagian paling sebelah kanan, X sama dengan 2, berarti apa yang terjadi? Nah, 7 kali 2 ditambah 2 per min 2 tambah 1 lebih besar 0. Salah. Ya udah, dapat disimpulkan dari jawaban yang kedua atau persamaan yang kedua adalah min 2 per 7 lebih kecil X lebih kecil daripada 1. Dan emang bener ya, lebih kecil daripada 1. Cuman paling mentoknya min 2 per 7. Karena kan kalau lebih kecil daripada 1, 0, min 1, dan seterusnya kan. Nah, karena ini definisinya dan benar semua, ini sebenarnya kalau kita kasih kata hubung ya, ini definisinya adalah atau. So, kalau kiri aja yang dipakai boleh, yang kanan aja boleh dipakai, boleh. Kalau dua-duanya ya lebih bagus. So, dari sini, ya dari siapa nih? Dari yang dua jawaban itu, kita punya versi jawaban nih ya. Dari dua jawaban ini kan artinya berarti gimana sih? Saya punya sesuatu yang lebih besar daripada min 2 per 7 tapi lebih kecil daripada 1, dan ada juga punya sesuatu lebih besar daripada 1 tapi lebih kecil daripada 10. So, ini kalau digabungin boleh dong kalau saya bilang begini. Ya. Karena kalau misalkan saya bikin garis bilangan ya, misalkan garis bilangan tadi ada min 2 per 7, terus ada 1, ada 10. Nah, di sini tinggal kalian masukin. Saya butuhnya dari yang pertama ya. Dari yang pertama adalah dari sini ke sini. Terus saya juga butuh dari sini ke sini. Ya berarti karena berhubung atau berarti dua-duanya boleh. Ya kan? Nah, ya udah, berarti kesimpulannya ya ini. Tuh ya, kesimpulannya adalah min 2 per 7 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 10. Dan yang ditanya adalah banyaknya bilangan bulat X yang memenuhi. Nah, dari min 2 per 7 sampai 10 itu bilangan bulat apa? Ya, ini X-nya himpunannya adalah start dari 0, 1, 2, 3 sampai
7, 8, 9. Ada berapa tuh? Ya, 0 boleh nggak? Nah, tapi ada yang lupa. Masa boleh begitu? Salah, ya. Nggak bisa bikin kayak gini. Kan satunya nggak boleh, ya kan? Berarti ini kesimpulannya seperti ini. Min 2/7 lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada 1, atau 1 lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada 10. Nah, dari sini kita punya jawaban X-nya sama dengan 0, ya kan? Jawabannya 0 ya. Kalau di sini kita punya jawaban ya, atau langsung aja deh digabungin aja ya. Yang penting intinya nggak boleh 1 ya. Intinya nggak boleh 1. Berarti 0 masih boleh, 1 nggak boleh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan kalau ini kita cek ada 9 bilangan. Nah, seperti itu ya kalau untuk mengerjakan nomor 3. Nah, tapi sebenarnya daripada kita repot ya kan, sebenarnya ada cara lain. Ini kan kalau kita include-kan pertidaksamaan, toh juga nanti pas kita kerjain ini digabungin juga kan. Nah, kalau emang nggak mau ribet seperti itu atau pertidaksamaan, kalian boleh pakai model bikin sama dengan ya. Oke, jadi ini saya mau hapus terlebih dahulu ya. Nah, tapi ingat, tetap definisi ini kita pakai. Nah, tapi di sini saya mau rubah. Karena kita butuh, kalau pertidaksamaan itu kan kita sebenarnya ngerjainnya persamaan dulu aja. Cuman kita bikin garis bilangan nanti. Nah, jadi selama kita nemuin nilai X yang memenuhi, ya udah, I think that's no problem gitu. Ya udah, yang pertama 3X tambah 6 per X dikurang 1 ya. Karena yang positif begini. Nah, kalau kayak gini kan saya langsung bisa ya. Karena ini tanda sama dengan, ininya bisa langsung saya naikin kali. Ya. Jadi 4 dikali X kurang 1. Beda sama tadi, kalau pertidaksamaan nggak boleh. Karena kita nggak tahu nilai X min 1 ini positif apa negatif. Karena pertidaksamaan itu sangat sensitif ya. Oke, jadi 3X ditambah 6 sama dengan 4X dikurang 4. Jadinya 3X dikurang 4X sama dengan min 4 dikurang 6. So, min X sama dengan min 10. Berarti X sama dengan 10. Dan yang kedua adalah 3X tambah 6 per min X tambah 1 ya. Sama dengan sama dengan 4. Oke, kemudian berarti 3X ditambah 6 sama dengan 4 dikali min X tambah 1. Ya udah, 3X ditambah 6 sama dengan min 4X ditambah 4. Jadinya 3X tambah 4X sama dengan 4 dikurang 6. 7X sama dengan min 2. Berarti X-nya adalah min 2/7. Nah, tapi jangan lupa di sini kita punya sesuatu pecahan. Dimana pecahan itu kan nggak boleh 0 ya. Nah, berarti ini ada syaratnya. X kurang 1 ini tidak boleh sama dengan 0. Berarti X tidak boleh sama dengan 1. So, di sini kita punya 3 daerah penyelesaian. Dan emang benar juga ya kalau kita cek. Benar nggak? Di sini kan kita butuh X lebih besar daripada 1. Ya, dari yang pertama. Nah, kalau kita cek benar nggak? X lebih sama dengan 10. Masih oke, ya. 10 itu lebih besar daripada 1. Nah, bagaimana dengan yang kedua? Oke. Ya udah, berarti mereka berdua bisa masuk nih. Ya udah, langsung kita bikin garis bilangannya sekaligus. Ada misalkan dari dimulai dari yang pertama, berarti dari paling kiri ya, min 2/7. Dan ingat, ini di soal nggak boleh sama dengan ya. Nih, di sini di soal nggak boleh sama dengan. Karena untuk yang biru sama yang ungu itu harus dari soal. Karena dari soal yang nggak boleh sama dengan, makanya buat kopong. Yang biru juga sama nih, biru muda. Nah, sedangkan yang hijau itu nggak boleh nggak boleh sama dengan nolnya, bukan karena dia mutlak, tapi karena dia pecahan atau penyebut pecahan. Penyebut pecahan tuh nggak boleh 0. Nah, di sini ya udah tinggal dicek
Ini saya mau bikin X sama dengan min 1, ya kan? X sama dengan min 1, kita cek. Nah, kalau ini ngeceknya kemana? Beda. Kalau tadi kan ngeceknya per satu kelompok. Di sini kita ngerjainnya ngeceknya ke soal. 3 dikali min 1 tambah 6, ya, min 1 tambah 6 per mutlak min 1 tambah 1, min 1 kurang 1 ya, itu lebih besar daripada 4, benar atau salah? Pasti salah. Karena apa? Min 3 tambah 6, oke, betul, positif, ya kan? Terus ini jawabannya kalau nggak salah berarti ini min 3 tambah 6 kan 3. 3 per 2 lebih besar 4, salah kan? Nah, oke, terus kemudian ini X sama dengan 0. Kita cek ya. Kita cek. Berarti 3 dikali 0 ditambah 6 per 0 ditambah mutlak 0 dikurang 1 lebih besar daripada 4. Berarti 6 per 1 lebih besar 4. Betul. Kemudian lanjut lagi. Di yang ketiga, X sama dengan 2. Nah, kalau ini ngeceknya emang agak banyak. Karena kan kita kejadian 1. Nah, makanya ya emang wajar ya kalau agak banyak ya. 3 dikali 2 ditambah per mutlak 2 kurang 1 lebih besar 4. Nah, 12 per 1 lebih besar pada 4. Betul lagi. Nah, yang di sebelah kanan ya, yang di sebelah kanan itu kalau kita cek, saya butuh warna baru ya. Oke. 3 dikali 11 ditambah 6 per mutlak 11 dikurang 1 lebih besar pada 4. 39 per 10 itu lebih besar pada 4. Ya salah. 3,9 kan? Ya udah, berarti dapat disimpulkan dari sini aja kita udah tahu jawabannya ada 2. Ya udah. Berarti kesimpulan dari sini ya, kesimpulannya adalah min 2 per 7 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 1, atau 1 lebih kecil X lebih kecil 10. Dan dilanjutkan ke yang tadi, sebutin X-nya berapa aja. Dan ternyata ada 9 ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 3-nya. Kita lanjut ya. Nah, itu saya jelasin ya, mau pakai pertidaksamannya boleh, mau pakai persamaan langsung aja boleh. Nah, kalau mau pakai persamaan tuh enaknya adalah semua sistem pertidaksamaan itu boleh dilakukan seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, vektor A dan B membentuk sebuah sudut alfa dengan sin alfa adalah 1 per akar 7. Dan kemudian panjang vektor A sama dengan akar 5, A dot B adalah akar 30, maka vektor B dot vektor B. Nah, di sini kunci utamanya adalah di sini. Vektor B dot vektor B, vektor B dot vektor B itu sama dengan panjang vektor B. Tuh, jadi nanti kita kalau misalkan bisa ketemu panjang vektor B-nya aja ya udah bagus. Nah, di sini kita punya informasi katanya A dot B itu sama dengan akar 30. Dan kita tahu bahwa A dot B itu adalah panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B dikali dengan cos alfa sama dengan R30. Oke, sorry, di sini ada yang kelupaan ya. Ini ada kuadratnya ya. Oke, sekarang berarti di sini kita punya informasi panjang vektor A-nya 5. Akar 5 ya, sorry. Dikali panjang vektor B-nya, itulah yang nanti akan kita cari. Dikali cos alfa. Dari sini kita masuk ke trigonometri dasar. Set, ini alfanya, sin demi depan per miring. Akar 7. Nah, berarti dengan Pitagoras, ya saya anggap kalian tahu lah ya cara nyari Pitagorasnya. Berarti ini jawabannya adalah akar 6. Nah, maka bisa kita pastikan cos alfa sama dengan akar 6 per akar 7. Ya udah kita masukin ya.
Nah, tinggal kita masukin akar 6 per akar 7 sama dengan akar 30. Ya udah, berarti ini kalau kita kerjain kan berarti panjang vektor B dikali dengan akar 30 per akar 7 sama dengan akar 30. Ya udah, ini dibagi dengan akar 30 kan habis lah ya contohnya, atau dibagi dengan akar 30 jadinya panjang vektor B per 7 itu sama dengan per akar 7 ya, sama dengan 1. Berarti panjang vektor B nya ya akar 7. Ya udah, langsung masukin ke sini. Panjang vektor B dikuadratkan akar 7 kuadrat sama dengan ya 7. Jadi jawabannya adalah yang C. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya nomor 5. Oke, nah ini juga agak panjang nih ya untuk soal nomor 5. Karena ini jawabannya ini saya temunya ada 2 versi jawaban ya. Oke, mungkin kalau kalian ada yang punya lebih dari satu ini juga boleh di-share. Tapi untuk utamanya ini jangan lupa ya. Nah, jika X1 dan X2 adalah solusi dari ini, maka tan X1 tambah X2 itu berapa? Nah, yang kita mau cari adalah ini. Nah, di mana tan X1 tambah X2 itu kan tan X1 ditambah dengan tan X2 per 1 dikurang tan X1 dikali tan X2. Nanti langsung kita masukin kalau udah ketemu tan X1 sama tan X2-nya. Cuman untuk mencari tan X1 sama X2-nya ini ada 2 versi ya. Oke, versi yang pertama dibilang mana yang gampang tinggal nilai sendiri aja. Karena ingat, kegampangan itu bukan tergantung sama singkatnya cara, tapi lebih ke pemahamannya. Oke, dari soalnya katanya 2 dikali sin X dikali cos 2X per cos X dikali dengan sin 2X dikurang 5 tan X ditambah 5 sama dengan 0. Sebenarnya di sini kemungkinan besar ini harus dalam bentuk tan kuadrat X harusnya. Supaya nanti ini kan ada tan X, ada ini. Jadi kita bisa faktorin. Cuman permasalahannya adalah bagaimana cara ngerjainnya. Nah, di sini yang pertama saya rubah adalah si bagian sininya ya, nanti yang saya rubah. Karena kalau misalkan cos 2X dirubah jadi apa, kita nggak tahu. Karena ini nanti kan dalam bentuk tan kan. Oke, jadi ini 2 sin X dikali dengan cos 2X per cos X. Karena cos 2X itu kan untuk cos 2X ya. Yang possible untuk kita kerjakan adalah mungkin yang masih yang ini ya, cos kuadrat X dikurang dengan sin kuadrat X. Oke, jadi ini dikali dengan yang namanya 2 dikali sin X dikali cos X ya. Terus kemudian ini dikurang dengan 5 tan X. Ini tannya biar biar adil ya, dalam bentuk sin dan cos. Jadi sin X per cos X ditambah dengan 5 sama dengan 0. Ya udah, habis dong ya kan? 2 sin X-nya habis. So di sini kita punya informasi terkait dengan cos 2X per cos kuadrat X dikurang dengan 5 sin X per cos X ditambah 5 sama dengan 0. Kita kali dengan cos kuadrat X untuk menghilangkan pecahan, penyebut pecahannya. Jadinya ini cuma punya cos 2X dikurang dengan 5 sin X ditambah dengan 5 cos kuadrat X sama dengan 0. Nah, di sini untuk faktorinya gimana? Kan masih dalam bentuk sin X. Nah, ini bisa diakalin dengan cara apa? Cos 2X itu kan bisa bentuknya adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Terus kemudian cos kuadrat X itu kita tahu bahwa dari sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu kan sama dengan 1. Berarti cos kuadrat X itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Ya udah, berarti tinggal kita kerjakan. 1 dikurang 2 sin kuadrat X
dikurang dengan 5 sin X ya. Tapi kalau kayak gini kita ketemunya sin X nya doang, cos X nya gimana dong ya kan? Berarti ingat, kita kan bisa pakai ini kan, X ini kan sudut kan, sebuah sudut yang nanti kita bisa pakai perbandingan trigonometri. Ya udah, 5 dikali dengan 1 dikurang dengan sin kuadrat X sama dengan 0. Jadinya berarti 1 dikurang 2 sin kuadrat X dikurang 5 sin X ditambah 5 dikurang 5 sin kuadrat X sama dengan 0. Jadinya gimana nih? Oke, berarti di sini min 7 sin kuadrat X gitu ya. Terus dikurang 5 sin X. Terus ditambah 6. Ini begitu ya, coba. Min 7 betul. Terus min 5 sin X plus 6. Ini kayak biasa ya, faktorinnya. Dikali dulu. Atau mungkin ini saya kopas dulu aja ya. Saya pindahin ke sini ke atas. Nah, ini dikali dulu nih. Nah, ini kan hasilnya adalah min 42. Ada nggak sih kalau dikali hasilnya min 42 ditambahin hasilnya min 5? Nah, oke. Berarti ternyata kalau kita rubah kayak gini, agak sedikit sulit ya. Karena nyari sin X-nya nih angkanya nggak ada yang bagus. Oke, berarti di sini cara yang kita kerjain ternyata nggak pas. Nah, terus rubahnya gimana? Ya udah, kita nggak pakai yang ini. Kita pakai semuanya dirubah dalam bentuk seperti ini aja ya. Oke, jadi sorry. I think I got a mistake ya. Karena di sini harusnya kan dikali dengan cos X ya. Dikali dengan cos X. Jadi di sini tadi kalau kita kerjakan, of course nggak bakal bisa karena di sini dirubahnya pun nggak ada yang pas. Ya udah, di sini biar dalam bentuk yang pas, berarti ini kan jadinya cos kuadrat X dikurang dengan sin kuadrat X dikurang dengan 5 sin X dikali dengan cos X ditambah dengan 5 cos kuadrat X. Nah, kira-kira ini bisa nggak sih difaktorin? Nah, cara ngakalinya gimana? Nah, ini bisa kita faktorin menjadi seperti ini. Cos X cos X ditambah dengan sin X dikali dengan cos X dikurang sin X. Dan di sini kan kita punya sama-sama cos X sama sin X juga kan. Ya udah, kita kurangkan aja atau ditambahkan juga boleh. Nah, kalau misalkan ditambah 5 berarti ditambah 5 dikali ini jadinya I think min 5 aja ya. Tapi kalau plus 5 juga nggak ada masalah. Oke, jadi min 5 dikali dengan, nah ini min 5 kan sama-sama ada cos X nih. Ya udah, kita keluarin dong sama-sama cos X-nya. Jadi ini tinggal min sin X ditambah dengan cos X. Ya kan? Sama dengan 0. Ya udah, sifat distributif kan? Kita keluarkan lagi nih. Kita keluarkan ini sama ininya. Kan ini sama nih. Kita keluarin lagi. Jadinya berarti cos X dikurang dengan sin X. Ini kan artinya berarti cos X kurang sin X ini akan kalau kita keluarin tinggal sisa ininya aja kan, cos X ditambah sin X, kemudian ini sisanya adalah ya ditambah dengan 5 cos X sama dengan 0. So di sini kita punya ada dua nilai, yang pertama ini ya kan, dan yang kedua adalah yang ini. Oke, kita kerjakan yang pertama dulu. Yang pertama adalah cos X dikurang sin X itu sama dengan 0. Berarti cos X sama dengan sin X. Dan di sini kita kalau misalkan sama-sama kita bagi dengan cos X supaya dia tan kan ya. Dan jadi di sini sama dengan ini 1, ini jadi tan X. Wah, udah ketemu nih. Tan X sama dengan 1. Dan yang kedua adalah cos 5X ditambah dengan sin X ditambah dengan 5 cos X itu sama dengan 0. Jadinya ini 6 cos 5X sih. Cos X aja ya. Nah, jadinya 6 cos X ditambah dengan sin X
itu sama dengan 0. Dan berarti ini sama aja kayak sin X sama dengan min 6 cos X. Nah, sama-sama dibagi dengan cos X juga. Berarti jadinya tan X sama dengan min 6. Dan ingat, tan ini kalau misalkan minus 6 boleh nggak? Masih boleh kan? Yang tan X sama dengan 1 juga boleh. Karena yang nggak boleh adalah, ini kan karena jawabannya tan X itu sampai min infinite atau plus infinite juga masih boleh. Ya udah, dua-duanya bisa nih kita pakai. Ya udah, tinggal kita masukin. Dan di sini karena tambah-tambahan kan, terus juga nggak ada dikasih tahu siapa yang lebih dominan, ya langsung kita masukin apa adanya aja. 1 ditambah min 6 per 1 dikurang 1 dikali dengan min 6, itu pasti akan sama dengan min 6 ditambah 1 per 1 dikurang min 6 dikali 1. Jawabannya berapa? Ya, min 5 per 7. Jadi jawabannya yang A. Nah, itu kalau kita mau pakai versi yang pertama. Nah, kalau untuk versi yang kedua, ini jawabannya tan X-nya juga sama ya. Nah, jadi ini jawabannya min 5 per 7. Dengan, berarti ini kesimpulannya adalah tan X-nya adalah 1 atau tan X-nya sama dengan min 6. Nah, sekarang dengan menggunakan proses yang berbeda untuk mencari tan X-nya, so kita coba kerjakan ya. Ada nggak sih? Nah, ya udah kita coba. Nah, versi yang kedua, kalau kita bikin lagi ya, 2 sin X. Dan ini kita maunya dalam bentuk, dalam bentuk tan ya. Oke, intinya bisa tan ataupun temennya juga boleh, yang dempetan banget. Nah, ini dikurang dengan 5 tan X ditambah 5 sama dengan 0. Nah, kalau kalian perhatikan sebenarnya nih, ini udah ketahuan banget. Set. Kalau ini, ya. Ya kan? Nah, berarti 2 dikali tan X dikali dengan kotangan, atau ini kan hasilnya kotangan ya. Ini kan hasilnya adalah kotangan 2X. Dimana kotangan itu kan sepertan kan. Nah, ya udah, tinggal kita masukin seper tan 2X dikurang dengan 5 dikali tan X ditambah 5 sama dengan 0. Nah, tapi di sini permasalahannya adalah muncul. Ini berapa kira-kira? Karena nggak ada kan, di sini XX semua, di sini tan 2X malah. Ya udah, kita kerjakan secara terpisah. 1 per tan 2X. Dan kalau misalkan kita berkaca dengan yang seperti ini, maka ini kan jadinya 1 per tan X ditambah X. Atau kalau kalian mau langsung pakai rumus yang sudah terangkap juga boleh. Jadi ini 1 dibagi dengan, ya saya bikin begini aja karena biar di sini kan udah ada perperan lagi kan. Tan X tambah X, kalau kita ikutin rumus yang ada di sini, jadinya berarti tan X dikali dengan tan X per 1 dikurang tan X dikali tan X. So, sama dengan 1 dikali dengan atau dibagi dengan tan kuadrat X per 1 dikurang tan kuadrat X. Jadinya 1 dikali dengan 1 kurang tan kuadrat X per tan kuadrat X. Jadinya ya hasilnya 1 kurang tan kuadrat X per tan kuadrat X. Ya udah, tinggal kita kerjakan. 2 dikali tan X dikalikan dengan 1 kurang tan kuadrat X per tan kuadrat X dikurang dengan 5 tan X ditambah 5 sama dengan 0. Ya udah, ini tan X-nya 1, di sini masih ada 2, berarti sisa 1 ya. Ya udah, ini berarti kan 2 dikali ya. Jadi ya 2 dikurang dengan 2 tan kuadrat X per tan X dikurang dengan 5 tan X ditambah 5 sama dengan 0. Dan ini
langsung kita kali dengan tan X aja. Jadinya 2 dikurang 2 tan kuadrat X dikurang dengan 5 tan kuadrat X ditambah dengan 5 tan X sama dengan 0. So, di sini gimana nih? Ya, ini jadinya min 7 tan kuadrat X ditambah dengan 5 tan X ditambah dengan 2 sama dengan 0. Wait. Di sini ada yang salah. Masa ini dikali sih? Sejak kapan ini dikali? Kan ditambah ya. Kan ditambah tuh, tambah. Kalau ini plus, ini minus. Ini plus, ini minus. Jadinya ini tan X ditambah dengan tan X. Jadinya 2 tan X. Ini 2 tan X. Ini jadinya per 2 tan X. Jadinya oke, ini dihapus saja ya, karena udah jelas salah. Ini 2 dikali tan X. Jadi yang dihabisin itu bukan itu doang, yang ini sekaligus. Jadinya 1 dikurang tan kuadrat X dikurang dengan 5 tan X ditambah 5 sama dengan 0. Jadinya berarti min tan kuadrat X dikurang 5 tan X. Ya, 5 tan X ditambah dengan 6 sama dengan 0. Kita kali dengan min 1. Ya, kali dengan min 1 jadinya tan kuadrat X ditambah dengan 5 tan X dikurang 6 sama dengan 0. Dan ini tinggal kita faktorkan seperti biasa. Tan X ditambah 6 dikali dengan tan X dikurang 1. Ya, berapa dikali berapa hasilnya min 6? Kalau ditambahin hasilnya plus 5, ya plus 6 dan min 1. Dan di sini kita punya informasi. Jadi tan X di sini sama dengan min 6 dan di sini tan X sama dengan 1. Sama kan? Tinggal masukin ke bagian atas ini. Ya udah ketemu jawabannya min 5/7. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ya. Nah, jadi sebelum saya lanjut, ini terserah kalian mau yang gimana, karena trigonometri itu saya nggak bisa patokin harus bagaimana ya. Karena ini bisa sengahnya kalian. Karena kalau misalkan untuk merubah itu tergantung sama kalian sih jatuhnya. Kalau kalian nggak misalkan lupa rumusnya ya apa gitu loh. Ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya.